Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas Channel, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muntajabin. Para pemirsa Kupas Channel, kita bertemu kembali di channel ini dalam rubrik Stop Press. Pada beberapa waktu lalu, saya membahas tuduhan dusta bahwa Heri Wirawan, si pemerkosa santriwati itu adalah Syiah. Dalam video kami itu, saya membahas atau memaparkan argumen mengapa tuduhan itu tak lebih daripada sekedar hoax atau kabar bohong. Lalu di kolom komentar ada seseorang yang mengirimkan link video kesaksian istri Heri Wirawan. Orang itu berkomentar bahwa video dalam link itu justru menunjukkan bahwa Heri adalah Syiah. Baik para pemirsa Kupas Channel, pada kesempatan ini mari saya tunjukkan mengapa pernyataan istri Heri dalam video tersebut sama sekali tidak bisa menjadi bukti bahwa Heri itu Syiah. Video itu bahkan sebaliknya memperjelas fakta bahwa kelompok penyebar dusta dan hoax itu makin irasional dan tak kalah bejatnya dengan Heri si predator seksual. Mari kita simak pernyataan istri Heri Wirawan, kata demi kata. Jadi ketika memang di luar sana ada paham apa yang itu Syiah yang seperti itu, kemudian saya mendukung dari sebelah mananya. Ketika saya mendukung juga, karena memang ya saya mendukung suami yang memang ketika ke jalan kebaikan gitu, bukan yang mendukung yang seperti apa sih yang ajarannya gitu kan, saya nggak tahu gitu, itu mah saya benar-benar nggak tahu pisan. Nah, baiklah para pemirsa, pernyataan itu menunjukkan bahwa pertama, istri Heri kaget dengan beredarnya opini medsos bahwa suaminya bejat karena menganut paham di luaran yang disebutnya Syiah. Kedua, dia sebagai orang terdekat dengan Heri benar-benar tidak tahu Syiah. Maka itu dia menyatakan dengan jelas, saya nggak tahu itu mah, benar-benar saya nggak tahu pisan. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa video itu merupakan pernyataan ketidaktahuan istri Heri tentang ajaran Syiah dan konfirmasi bahwa Heri bukanlah Syiah. Ketidaktahuan istri Heri adalah kesaksian verbal bahwa Heri bukanlah Syiah. Jadi pernyataan istrinya itu merupakan penyangkalan atas hoax yang beredar yang menuduh Heri menganut Syiah. Otak kita harus benar-benar sehat dan logika kita harus benar-benar lurus serta hati kita benar-benar jujur untuk bisa memahami hal ini. Saya kasih ilustrasi. Misalnya, ada orang menuduh si A maling, lalu didatangkan saksi dan ditanya, apakah si A maling? Lalu dijawab, bukan, saya tidak tahu dia maling. Maka kesimpulannya saksi menyangkal si A maling. Jadi, ketidaktahuan secara logika adalah bentuk pernyataan negatif yang artinya penafian dan penyangkalan. Pada kesempatan kali ini, kami kepada istri Heri Wirawan ingin menyarankan, janganlah mau jadi korban untuk kesekian kalinya. Anda sudah menjadi korban kebejatan suami Anda, maka janganlah Anda dimanipulasi untuk menjadi korban kelompok pendusta yang ingin mengalihkan kasus suami Anda dengan menyebut-nyebut hal-hal yang tidak Anda ketahui. Kepada kelompok pendusta, kami ingin mengimbau, berhentilah mengalihkan kesalahan dan kebejatan Heri Wirawan kepada hal-hal di luar tindakannya atau kepada orang-orang lain serta kelompok
yang sama sekali tidak tahu menahu dan berdosa. Berpikir sehatlah dan waraslah. Apa yang kalian lakukan lebih bejat daripada Harry si predator seksual, karena kalian menunggangi kasus ini untuk kepentingan nafsu kalian mendiskreditkan Syiah. Kalian telah menjual agama demi sekedar viral di media sosial. Selanjutnya, para pemirsa Kupas Channel mencermati video kesaksian istri Heri Wirawan. Ada kemungkinan Heri Wirawan sendiri akan dikondisikan atau bahkan didorong-dorong untuk mengaku sebagai Syiah dan melakukan mut'ah. Hal ini bukan tanpa preseden. Pada tahun 1999, seorang pria diadili di Singapura karena menikahi 9 wanita. Demi meringankan hukuman, pria itu pun mengaku-ngaku menjalankan mut'ah. Bukan mustahil melihat perilaku para penyebar hoax ini, para kelompok pendusta ini. Mereka akan menggiring kawan mereka sang predator untuk memainkan kartu mut'ah ini di pengadilan. Aparat penegak hukum, terutama jaksa dan hakim, wajib mewaspadai trik ini. Apa yang dia lakukan adalah kebejatan menurut semua norma agama, dalam semua mazhab Islam, dan bahkan menurut semua ajaran dan norma hukum manapun. Kita jangan mau dialihkan dari kasus kebejatan seksual Heri Wirawan kepada penyebaran kebencian kepada penganut Syiah. Kasus Heri si predator justru harus menambah perhatian kita kepada perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, terutama di lingkungan pendidikan. Dalam periode 2015 hingga 2020, Komnas Perempuan menerima laporan langsung 51 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lembaga-lembaga pendidikan. Data ini hanyalah puncak gunung es, karena kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan umumnya ditutup-tutupi. Kasus Heri pun nyaris tak bergaung andai saja tak ada aktivis perempuan yang memviralkannya di media sosial. Para pengambil kebijakan di bidang pendidikan harus benar-benar mencari tahu mengapa semua itu bisa terjadi, dan kemudian mengoreksi kebijakan-kebijakan yang ada. Sebab lembaga pendidikan kini bukanlah lagi tempat yang aman dan sehat bagi anak-anak kita. Ini persoalan penting bagi kita bangsa Indonesia. Persoalan kita bersama. Mengalihkan kasus Heri hanya menjadi isu agama dengan menyebarkan hoaks, lalu terus menggorengnya dengan kebencian, justru akan mengalihkan perhatian kita kepada persoalan penting ini dan membuat kita lalai untuk melakukan koreksi dan memperbaiki sistem pendidikan kita. Demikian para pemirsa Kupas Channel, Stop Press kita kali ini. Sampai berjumpa dalam Stop Press berikutnya. Silahkan Anda like video kami dan subscribe channel ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.